permasalahan optimasi multivariabel yang berbasis gradien. Jadi secara umum ada beberapa metode yang berbasis gradien. Yang pertama adalah Stephenson, kemudian Newton dan Marquardt. Tapi hari ini kita akan nanti belajar terkait dengan Stephenson. Baik, jadi Mas Mbak perlu memahami atau mengetahui ada perbedaan yang mendasar antara metode direct search dengan metode gradient search. Kalau metode direct search gitu ya, jadi itu langsung. Jadi pencarian solusi itu murni didasarkan pada nilai fx. Sementara ketika kita berbicara metode gradient search, maka kita menggunakan gradien untuk menentukan arah pencarian. Di mana gradien ini kalau di matematika, gradien itu merupakan kemiringan garis singgung luar dari fungsi. Itu gradien. Kemiringan garis singgung luar. Nah, itu adalah arah pencarian kita. Kemudian di dalam direct search itu juga menggunakan step size untuk menentukan besarnya perpindahan atau pergerakan dari pencarian. Jadi step size ini langkahnya berapa panjang gitu ya. Itu kita gunakan juga besaran ini. Nah, yang kita bahas nanti spesifik adalah Stephenson atau metode ini sering disebut dengan Cauchy method, sama ya. Nanti Mas Mbak kalau baca referensi atau buku ada yang menyebutnya Stephenson, ada yang menyebutnya Cauchy, itu sama. Jadi dia adalah metode teknik yang paling sederhana di dalam metode gradient base untuk minimasi fungsi multivariabel. Di mana formula pencarian solusinya itu didasarkan pada ini ya, Mas Mbak ya. Jadi XK plus 1 sama dengan XK min alfa dikalikan turunan pertama FXK. Ini adalah penentuan X selanjutnya. Jadi nanti bertahap sehingga nanti didapatkan X yang konvergen. Di mana alfa itu adalah parameter step length atau panjang langkah yang tadi saya sebutkan tadi, di mana besarnya adalah bilangan positif antara 0 hingga 1. Ya, sekali lagi ada batasannya di sini. Bilangan positif antara 0 hingga 1. Kemudian ini turunan pertama FXK ini adalah arah pergerakan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa turunan pertama itu adalah representasi dari gradien garis singgung luar dari fungsi. Nah, kemudian F adalah fungsi objektif yang diminimasi, XK adalah titik saat ini. Nah, di sini arah pergerakan adalah negatif dari gradien ya. Sekali lagi ada keterangan di sini, arah pergerakan adalah negatif dari gradien. Jadi Mas Mbak kalau ada sebuah fungsi, maka gradien itu adalah ini garis singgung luarnya ini. Nah, pokoknya garis singgung luar dari fungsi itu di titik manapun dia, itulah turunan pertama dari fungsi. Baik, nah, di fungsi ini itu ya dikalikan setengah di sini dikurangi. Ya, baik. Mas Mbak, kalau misalkan fungsinya seperti ini, nah ini kan ada fungsi ini, misalkan titik minimum itu kan ada di sini ya. Kalau garisnya ada di sebelah kanan, nah seperti ini, garis singgungnya itu negatif atau positif? Seperti ini. Halo Mas Mbak, masih ingat dulu di dasar trigonometri ya? Kalau garis singgungnya seperti ini, itu positif atau negatif? Halo Mas Mbak. Nah, kalau seperti ini miringnya itu positif ya. Ini di kuadran 1 atau di kuadran 3. Jadi kuadran 1 itu nilai sinnya positif, nilai cosnya positif, maka dia gradiennya akan positif. Atau di kuadran ketiga, sinnya negatif, cosnya juga negatif, maka dia gradiennya juga positif. Sementara yang seperti ini, garis singgungnya itu miringnya seperti ini, maka ini ada di kuadran kedua atau di kuadran keempat.
Ya, kalau sin cosnya itu berkebalikan tanda, maka gradiennya akan bernilai negatif. Jadi Mas Mbak, ketika garis singgungnya itu seperti ini, artinya dia di titiknya itu titik saat ini, misalkan di sini titik saat ininya, misalkan ini titik A, di sini ada titik B, ini titik minimum ya, misalkan X bar. Ketika gradien titik awalnya itu ada di titik A, di sebelah kanan garis titik minimum, maaf, maka garis singgungnya itu bernilai positif, nah, maka nanti arah pergerakannya itu di sini minus. Jadi turunan pertamanya itu positif, maka ini gerakannya ini dikurangi. Artinya dia akan bergeser ke kiri. Namun ketika dia titik awalnya adalah titik B, nah, kalau titik B-nya akan seperti ini, maka titik saat ini itu lebih kecil dibandingkan titik minimumnya. Maka di sini gradiennya bernilai negatif. Maka nanti di fungsinya itu minus minus, jadi artinya ditambah. Kalau ditambah XK-nya ditambah minus minus, maka dia akan bergeser ke kanan. Jadi ini adalah prinsip dari setiap iterasi yang akan dilakukan di dalam steepest descent. Baik, ini secara konsep dulu, semoga bisa dipahami, Mas Mbak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode detail dari langkah yang dilakukan di dalam steepest descent. Yang pertama adalah tentukan X0 atau X awal. Kemudian tentukan apa namanya ini E. E itu adalah kriteria penghentian solusi. Umumnya menggunakan 10 pangkat min 5. Ya, jadi artinya kalau nanti sudah 5 angka di belakang koma itu artinya kita anggap konvergen ya. Kemudian kita hitung di situ apakah turunan pertama fxk itu sudah kurang dari apa namanya E tadi, nilai kriteria pembentian solusi. Jika tidak, kita teruskan, jika ya berhenti gitu ya. Kemudian kita hitung nilai alfa minimum, alfa optimum dengan meminimumkan fungsi itu ya, fxk min alfa dikalikan turunan pertama fxk. Kemudian secara analitik kita bisa menemukan nilai alfa. Kemudian kita hitung XK plus 1 sama dengan XK min alfa dikalikan turunan pertama fxk. Kemudian kembali ke ketiga, ke langkah ketiga. Baik, ini adalah tahapan perhitungan di dalam steepest descent. Jadi ini diterima dulu aja, nanti saya berikan ilustrasi soal, semoga bisa membantu Mas Mbak semua untuk memahami materi bahasan. Baik, misalkan kita punya soal berikut gitu ya, Mas Mbak. Jadi ada fungsi di situ, fungsinya adalah 8x1 kuadrat plus 4x1 x2 plus 5x2 kuadrat. Di mana titiknya, titik awalnya adalah 10,10. Maka kalau kita turunkan ya, turunkannya itu terhadap jadi variabelnya di sini kita tahu bahwa ada x1 dan x2, maka penurunannya nanti juga terhadap x1 dan x2. Turunan yang pertama itu adalah df terhadap x1, artinya fungsi ini diturunkan terhadap x1. 8x1 kuadrat kalau diturunkan terhadap x1 maka 16x1. 4x1 x2 kalau diturunkan terhadap x1 maka 4x2. Kemudian 5x2 kuadrat kalau diturunkan terhadap x1 maka nggak ada ubahnya, ini dianggap sebagai konstanta biasa, maka dia bernilai 0. Kemudian fungsi ini jika diturunkan terhadap x2, 8x1 kuadrat, ini kalau diturunkan terhadap x2 nilainya 0 karena nggak ada unsur x2 di situ. Kemudian 4x1 x2 kalau diturunkan terhadap x2 maka dia bernilai 4x1. Kemudian 5x2 kuadrat kalau diturunkan terhadap x2 maka bernilai 10x2. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Jelas ya? Nah, kemudian kita masukkan ini fungsi ini 10,10 titiknya itu. Maka df dx1 itu sama dengan, nah kita masukkan di sini 16 dikalikan x1-nya 10, maka 160 plus 4 dikalikan 10 itu sama dengan 40.
Di df dx1-nya sama dengan 200. Kemudian yang kedua, df dx2-nya itu 10 dikalikan x2, x2-nya 10, itu maka sama dengan 100. Kemudian ditambah 4 dikalikan x1, itu tambah 40 sama dengan 140. Kemudian kita hitung di sini. Di langkah ketiga ada pertanyaan itu ya, apakah sum dari turunan pertama 200 tambah 140 apakah sudah kurang dari sama dengan 0? Belum ya, masih jauh ya. Jumlahnya kan 340. Nah, maka kita lanjutkan, yaitu dengan cara menghitung alfa 0. Nah, di sini didapatkan 0,056. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu dengan cara menurunkan fungsi ini ya. Di mana fungsinya ini? F sama dengan XK min alfa dikalikan turunan pertama fxk. Jadi fungsinya nanti menjadi ini. F sama dengan 10,10 dikurangi alfa dikalikan maaf sini ya. Jadi fungsinya tadi menjadi F itu sama dengan 10,10 dikurangi alfa dikalikan 200 bawahnya 140. Nah, baik, ada dua fungsi ini ya. Mas Mbak, ada fungsi pertama baik, kita bisa lihat sini XK min alfa dikalikan turunan pertama fxk ya. Baik, ini turunannya itu ya 10 dan 200 dan 140. Baik, saya sudah menyiapkan file Excel-nya ya, Mas Mbak. Jadi ini saya rubah dulu ke file Excel saya. Ada ya. Share. Enggak ada. Baik. Jadi yang ini diabaikan dulu aja ini. Baik, sekarang kita fokus ke titiknya terlebih dahulu ya, Mas Mbak. Jadi titiknya itu, titik awalnya adalah 10 dan 10. Kemudian dfx1-nya itu adalah 200 dan 140. Baik. Di sini kita masukkan fungsi yang tadi itu ke dalam aturan di Steepest Descent tadi, bahwa kita ingin meminimumkan XK min alfa dikalikan turunan pertama fxk. Baik. Jadi di sini maka kita modelkan persamaannya itu adalah 8x1 kuadrat
maka X1-nya itu yang atas ya. Tadi kalau misalkan saya kembali lagi ke file yang di sini. Nah, jadi X1 itu yang atas, jadi 10 dikalikan alfa, yang ini 200, yang bawah. Nah, yang ini untuk menghitung X1, yang bawah ini untuk menghitung X2. Baik, jadi kita masukkan di sini. Artinya, kalau di sini ada misalkan fx-nya itu, X1-nya diganti yang atas ini. Maka 8 dikalikan 10 min 200 alfa kuadrat. Kemudian plus 4 dikalikan yang atas X1 ya Mas Mbak. Dikalikan X1-nya berarti 10 min 200 alfa. Dikalikan X2-nya yang bawah berarti 10 min 140 alfa. Kemudian ditambah 5x2 kuadrat. Jadi 5x2-nya berarti 10 min 140 alfa. Min 140 alfa kuadrat. Maka tentunya Mas Mbak sudah bisa akar kuadrat semua ya. Jadi 8 dikalikan ini 100. Kemudian ini 200 dikalikan 10 itu 2000. Kalau duanya berarti min 4000 alfa. Kemudian yang belakang itu min 200 dikalikan min 200 itu sama dengan plus 40.000 alfa. Nah, dikalikan 8 semua nanti. Plus plusnya adalah 4 dikalikan ini ya 10 kali 10 berarti 100. Kemudian 10 dikalikan 140 berarti minus 1400 alfa dikalikan min 2000 alfa. Kemudian yang belakang min 200 dikalikan min 140 itu sama dengan positif 28.000 alfa kuadrat. Baik, kemudian yang selanjutnya itu plus lagi 5 dikalikan X2 kuadrat berarti 100. Kemudian 10 kali 140 berarti minus 2800 alfa. Belum kurung dulu ya. Kemudian yang belakang 114 kali 14 196 minus 19.600 alfa kuadrat. Baik. Ini semuanya dikalikan 5 ya Mas Mbak ya. Baik, jadi nanti akan ada berarti 800 minus ini ya 8 kali 4000 32.000. Kemudian 8 dikalikan 40.000 berarti 320.000. Kemudian 4 kali 100 400. 4 kali 1400 alfa itu sama dengan 5.600. Kemudian 4 dikalikan minus ini ya, ini 1.400 dikalikan 2.000 berarti 3.400. 3.400 kalau dikalikan 4 13.600 dan seterusnya. Baik, nah, lalu ini kita jumlahkan semuanya Mas Mbak. Jadi kalau misalkan yang ini 8 kali 100, saya carikan tempat dulu di sini. Baik.
Berarti 8 kali 100 itu F-nya 100. Kemudian 8 dikalikan 4000 berarti minus 32.000 alfa. Kemudian 8 dikalikan 40.000 itu positif 120.000 alfa kuadrat. Kemudian 4 kali 100 berarti plus 400. Kemudian 4 dikalikan ini 1400 tambah 2000, 3400 dikalikan 4, 3400 dikalikan 4, 12.000 tambah 1600 berarti 13.600 positif atau negatif minus 3.600 alfa. Kemudian 4 dikalikan 28.000 jadi 112.000 baik plus 112.000 alfa kuadrat. Kemudian selanjutnya 5 dikalikan 100 itu 500. Kemudian 5 dikalikan 2.800 berarti 14.000 minus 14.000 alfa. Kemudian 19.600 dikalikan 5 ini 400 dikalikan 5 2000 di plus 900.998 alfa kuadrat. Ya, ya Mas Mbak ya, 19.600 kalau dikalikan 5 98.000. Nolnya kebanyakan ya. Baik, 98.000. Baik, jadi kemudian kita total di situ satuannya berarti 800 ditambah 400 ditambah 500 berarti itu 1.700. Kemudian 32.000 ditambah 13.600 ditambah 14.000 apa itu? 27.600 di negatif 59.600 alfa. Kemudian alfa kuadratnya kita tambahkan 320.000 ditambah 11.200. Bentar. 4 kali 28.000 berarti 112.000. Oh, ini kurang 1 nolnya. 320 ditambah 112.000 ditambah 98.000 ini tambahkan berarti 100.000, 210.000, 530.000 alfa kuadrat. Baik Mas Mbak, sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Jadi itu didapatkan dari sini ya Mas Mbak ya, pokoknya ini ya.
10 min 10,10 ini ya, titiknya ada 2 tadi. Ini X1, 10 yang pertama itu X1, ini kedua itulah X2. Jadi ini yang X1, ini X2. Maka X1 baru nanti 10 min alfa dikalikan 200. X2-nya itu 10 min alfa dikalikan 140. Maka di sini fungsinya itu kita ganti dengan ini. Jadi X1-nya dirubah, kemudian kita cari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari sini, fungsi ini kita turunkan terhadap alfa. Jadi df d alfa. Kalau kita turunkan 1200 itu hilang 0. Min 5900 alfa itu tetap min 5900 alfa. Min 59.600 alfanya hilang. Kemudian yang ini itu menjadi positif 530.000 alfa kuadrat. Kalau turunkan terhadap alfa, maka 530 dikalikan 2, maka 1.060.000 alfa. Nah, maka titik optimum itu kita dapatkan turunan pertama sama dengan 0. Maka ini kita sama dengankan 0. Maka 1.060.000 alfa itu sama dengan 59.600. Maka alfa sama dengan 59.600 dibagi 1.060. Maka ini kalau kita hitung, nah Mas Mbak sambil buka kalkulator ya, dihitung coba berapa itu? 0,056 ya. Ada yang buka kalkulator? Bener ya Mas Mbak ya? Benar, Pak. Ya, baik. Benar, Pak. Nah, ini adalah untuk menentukan angka ini ya Mas Mbak ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau di sini kan diketahui ya, alfa sama dengan 0,056. Ya, caranya seperti ini tadi. Jadi untuk menghitung alfa yang tadi itu, caranya yang tadi saya jelaskan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Belum, Pak. Belum, baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung titik selanjutnya? Maka kalau tadi X0 ya, X0-nya 10, maka ini X1, salah ini. Bukan alfa lagi, alfanya sudah ketemu, 0,056. Sekarang kita hitung X1. Sama dengan X0 dikalikan alfa turunan pertama Fx0. Maka X1-nya itu sama dengan 10 dikurangi alfanya 0,056 dikalikan turunan pertamanya tadi 200 dan 140. Baik. Bantu saya Mas Mbak ya. 10 dikurangi 0,056 dikalikan 200. Berapa itu? 56 dikalikan 2, 112. 1,2, Pak. 11,2. Yang bawah 10 dikurangi 0,56 kali 140 berapa? Berapa Mas Mbak? 7,84, Pak. Nah, 7,84. Berarti jawabnya yang atas itu adalah min 1,2, yang bawah adalah 2,16. Nah, jadi titik selanjutnya itu adalah ini, min 1,2 dan 2,16. Ini X1-nya, yang ini X2. Baik. Ini adalah cara manualnya ya, Mas Mbak ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Maaf, Pak. Ya. Itu pengurangannya min 1,2, Pak. Gimana Mas? Iya, Pak, yang tadi 10 min 0,056 dikali 200, 1,2. Min 1,2, Pak. Bentar.
0,056. 200-nya berarti enggak dong, jadinya kan 5,6 kali 2 ya? Iya Pak, benar Pak. Tadi saya salah lihat Pak. Bener ya Mas ya? Iya Pak, benar Pak. Saya jadi ragu-ragu ini. Iya Pak, mohon maaf Oh Pak. iya ya. Sama-sama Mas, enggak apa-apa Mas. Baik, betul ya Mas Mbak ya. Jadi yang atas 0,056 kali 200 itu 11,2, yang bawah 0,056 kali 140 7,584. Itu yang atas itu negatif 1,2, yang bawah positif 2,16. Baik, itu cara menemukan solusi optimum, maaf, X selanjutnya dari fungsi yang tadi itu 8x1 kuadrat, 4x1 x2 eh, tambah 5x2 kuadrat. Ini manualnya ya Mas Mbak ya, jadi Anda harus paham. Nah sekarang kita bagaimana cara memodelkannya itu di Excel-nya. Hey, jadi Mas Mbak sama seperti tadi bahwa kalau titiknya itu X1, X2, ini kan turunan fungsinya ya. Turunan terhadap X1-nya adalah 16x1 plus 4x2. Maka ini kita modelkan di sini. 8 dikalikan X1 plus 4 dikalikan X2. Nah, jawabnya adalah 200 itu. Kemudian turunan pertama X2-nya itu adalah 140. Maka 140 itu dapatnya dari mana? Yaitu 10 dikalikan X2 plus 4 dikalikan X1. Yang adalah 140. Kemudian nilai fx-nya itu kita masukkan sepenuhnya di sini. 8x1 kuadrat, 8b7 kuadrat plus 4 kali b7c7 ini ya. 4x1 x2 plus 5x2 kuadrat. Nah, jadi didapatkan nilai fx saat ini adalah 1700 ya. Baik, sekarang bagaimana cara memodelkan ini kan persamaan kuadrat ini ya, Mas Mbak. Nah, tadi kan apa namanya? Fungsinya tadi kan ini, maka kita masukkan tadi 8 berarti 8 10 min 200 alfa kuadrat plus 4 10 min 200 alfa dikalikan 10 min 140 alfa ditambah 5 dikalikan 10 min 140 alfa kemudian dikuadratkan. Nah, baik. Artinya di sini 8 dikalikan satuannya ya Mas Mbak ya. Satuannya berapa nih? X1 ya. Berarti B7 kemudian tambahannya berarti minus B7 2 kali B7 dikalikan 200-nya berarti D7. Ini dikalikan semua. Jadi 2 dikalikan B7 dikalikan D7. Betul ya Mas Mbak ya? 200-nya B7-nya ini, 200-nya ini. Kemudian terakhir positif ini kuadrat berarti D7 pangkat 2. Itu yang pertama. Kemudian yang ini plus 4 kali ini itu X1 berarti dari sini B7, yang ini X1-nya tapi dari C. Ini yang X2 ya, maka 4 dikalikan B7 C7. Kemudian yang ini yang tengah itu adalah ini minus semua pokoknya.
10 dikalikan 140, tapi 10-nya ini berarti B7 dikalikan E7. E7 plus 10 yang ini dikalikan 200 ya. Persamaan kuadrat biasa ya. Berarti C7 dikalikan D7. Kemudian terakhir itu positif. Ini ya 200 dikalikan 140 berarti D7 dikalikan E7. Nah, ini semuanya dikalikan 4. Kemudian kita geser. Yang terakhir ini X2 berarti tadi C7 plus 5 dikalikan C7 kuadrat. Ini juga yang depan ini kuadrat ya. Kemudian ini tuh C7 dikalikan E7 maka plus 2 dikalikan C7 dikalikan E7. Terakhir itu 140 itu E7 berarti plus E7 kuadrat. Nah, itu semuanya dikalikan 5. Baik, kalau sudah seperti ini Mas Mbak, nah kita modelkan sekarang. Yang paling depan. Ya. Ini berarti 8B7 kuadrat ya. Oke. Kemudian alfanya yang ada unsur alfanya itu yang ini. 2 dikalikan B7 dikalikan D7. Tapi itu dikalikan 8. Kemudian yang ini itu 8 dikalikan D7 kuadrat. Baik. Kemudian yang selanjutnya ini itu 4 dikalikan B7 C7. 10 kali 10, 400. Kemudian yang ini 4 dikalikan B7 dikalikan E7 plus C7 dikalikan D7. Hasilnya 13.600. Kemudian alfa kuadratnya itu sama dengan 4 dikalikan D7 E7. Baik, itu nanti ketemu 112.000 sama seperti yang tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, nah itu ini 500 itu dapatnya 5C7 kuadrat ini. Kemudian 2 dikalikan ini 2 dikalikan C7 E7 dikalikan 5 ya. Kemudian yang alfa kuadratnya adalah E7 kuadrat dikalikan 5. Berarti 140 kuadrat dikalikan 5. Kemudian dijumlahkan ini yang satuan tadi berarti 800 ditambah 400 ditambah 500 itu dapatkan 1.700. Yang ada alfanya itu berarti 32.000 ditambah 13.000 ditambah ini ya. Ini 32.000 ditambah 13.600 ditambah 14.000. Kemudian yang ada alfa kuadratnya yaitu yang ini itu adalah 32.320.000 ditambah 112.000 ditambah 98.000. Temu 530.000. Turunannya, nah itu ya. Jadi yang ini tetap karena alfanya hilang kalau diturunkan terhadap alfa. Kemudian yang ini itu 2 dikalikan. Baik, selanjutnya alfanya itu adalah 59.600 dibagi 1.060.000. Ketemu 0,056. Ini caranya ya Mas Mbak. Baik, selanjutnya misalkan saya unhide. Ini sama seperti tadi bahwa X1 baru itu adalah X1 lama dikurangi alfa. Jadi alfanya tadi kita copy dari yang tadi ya Mas Mbak ya. AF7 jadi yang ini tadi. AF7 itu.
Ini kita hapus semua aja ya dulu. Hapus. Baik. Maka ini X1 baru itu sama dengan 10 dikurangi alfa dikalikan turunan pertamanya. Minus 1,2. X2 baru itu sama dengan ini dikurangi alfa dikalikan turunan X2. 2,12 sekian. Tadi ya. Kalau tadi kita ngitung manual berapa Mas Mbak? ,1 sekian ya semacam. Baik. Dan yang ini juga sama. Nah, fungsinya sama seperti tadi. Ini. Jadi kita drag aja. Nanti ini tuh berarti 16 dikalikan ini 4 dikalikan C8. Yang ini juga sama. Apa namanya? 10 dikalikan 10 kemudian plus 4 10 dikalikan 10 plus 4 dikalikan 10 juga. Baik, itu kita drag juga. Jadi sama seperti fungsinya ini. Jadi kalau di sini berarti 10 dikalikan 2,12 plus 4 dikalikan min 1,2 sekian itu. Terus alfanya ini ya sama kita cari yang seperti tadi. Kalau ini di drag aja sama. Nah, sekarang fx saat ini itu sama dengan 24. Jadi karena ini fungsinya minimasi, dari awalnya 1700 kita bisa menemukan X selanjutnya itu nilainya cuma 24. Baik, sekarang kita fungsi ini ya. Tadi kan sudah kita gunakan fungsinya ini dengan terjemahkan fungsinya. Maka ini Mas Mbak, kalau sudah Anda punya fungsi seperti ini, Anda drag pun dia akan jadi. Nggak usah ngitung lagi ya Mas Mbak ya. Alfa yang baru itu 0,121. Ini kita adopsi aja langsung dari ini. Baik. Nah, maka iterasi selanjutnya itu karena X alfanya sudah ketemu, maka tinggal kita drag aja. Nah, baik. Nah, sehingga di sini tadi kita apa namanya menentukan kriteria pemberhentian solusi itu adalah ketika turunan pertama, jumlah turunan pertama itu sudah 5 angka di belakang koma. Jadi Mas Mbak kalau apa namanya di teori optimasi klasik itu kita diberikan paduan bahwa titik optimal itu letaknya pada turunan pertama sama dengan 0 gitu ya. Ini dari dulu Anda SMP pun juga sama. Jadi kita diajari bahwa titik optimum itu letaknya pada turunan pertama sama dengan 0. Namun kita mendapatkan turunan pertama sama dengan 0 itu panjang. Namun kita secara teoritis boleh kita anggap 0 itu jika sudah 5 angka di belakang koma. Maka ini kita gunakan. Ini sudah berapa angka di belakang koma? Nah, ini sudah konvergen. Maka kita bisa tahu sebenarnya bahwa kalau kita sudah nggak terdefinisi ya Mas Mbak ya. Jadi titik optimum itu didapatkan pada X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0. Baik, ini adalah metode steepest descent. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak. Yang awal tadi manualnya gitu ya. Nah, kemudian kita buat modelnya dengan Excel karena kalau kita apa namanya manual semua sampai sekian iterasi kan panjang ya. Jadi kita modelkan. Baik. Ada pertanyaan sampai sini, Mas Mbak? Jelas ya? Jelas, Pak. Boleh loh ya Jelas. kalau ada pertanyaan.
Mungkin dari saya Pak, sedikit Pak. Silakan Mas. Ini Jadi Mas siapa ini? Mas Fadel Pak. Oh iya, silakan Mas. Uh, Maaf Pak, internet saya sedikit lemot Pak. Kau Makanya Mas apa? jadi titik minimasinya tuh di iterasi ke-11 ya Pak. Sampai X1 sama X2-nya tuh 0, berarti iterasi ke-12 gitu ya Pak? Enggak. Jadi tadi kan maaf ini saya stop share dulu. Saya kembali ke slide saya tadi bahwa nah ini kita tentukan. Jadi jika sum of derivatif functionnya itu sudah kurang dari epsilon, di mana epsilon tadi adalah 10 pangkat min 5. Kalau saya kembali ke apa namanya Excel-nya tadi, maka Anda lihat di sini, di manakah sum of derivatif functionnya itu jumlahan ini, kan ini kan jumlahkan ya. Saya sudah siapkan di sini. Itu yang sudah 5 angka di belakang koma. Kalau saya lihat di sini, di iterasi ke-9 pun sebenarnya sudah 5 angka di belakang koma ya, Mas Mbak ya. Betul ya? Betul Pak. Nah, kalau sudah 5 angka di belakang koma sepertinya ya berhenti aja. Nah, ini. Jadi di iterasi ke-9 ya, Mas Mbak ya. Itu kita bisa simpulkan bahwa sini sudah ketemu X-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 0. Sudah cukup itu. Nggak usah sampai 0 mutlak ya. Kalau 0 mutlak itu jauh sekali itu ya. Selama masih ada angkanya itu belum 0 mutlak. Tapi secara ilmiah kita boleh menganggap itu 0 mutlak ketika sudah 5 angka di belakang koma. Cukup. Baik. Ada pertanyaan? Lagi selain Mas Fadil jawab ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Mas Mbak? Mas Made ada pertanyaan? Aman Pak, tidak ada Pak. Ini yang Mas Muhammad A. Aman Pak. Aman ya Mas Muhammad Agung. Selanjutnya siapa lagi nih? Mbak Ayu. Ada pertanyaan Mbak Ayu Alfi? Aman, Pak. Aman ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini coba pemanasan ya, Mas Mbak. Ayo coba, soal ini dikerjakan coba. Satu iterasi aja. Terlihat ya? Mas Mbak ini slide saya terlihat ya? Iya Pak, terlihat Pak. Yang terlihat slide-nya apa Excel-nya masih Mas? Slide-nya Pak. Oke. Baik, ayo dikerjakan satu iterasi aja. Biar saya bisa apa namanya? Memberikan feedback pemahaman Anda.
Mas Mbak, presensi sudah saya buka, silahkan absen via Siam ya.
Mas Mbak, kita bahas ya. Kalau di aduh. Sekarang bulan November kalau di presensi itu Christopher Farrell. Ayo coba Mas. Berapa Mas? Sudah ketemu Mas? Iya Pak, kalau Sudah ketemu Mas? dari masih Hitung ya? belum Pak. Iya Pak. Oke, baik. Baik, kita bahas sama aja. Jadi Mas Mbak, yang pertama kita carikan nilainya adalah DF dx1 itu ini ya. Kalau kita ini titiknya 1 dan 5 ya Mas Mbak ya. X1-nya 1, X2-nya 5, 1,5. Baik. X0 itu kalau komponennya di sini variabelnya ada X1 dan X2. Maka nanti kalau ada X0 itu titik yang pertama itu X1, kedua X2. Nanti kalau ada 3 berarti satunya X3. Tergantung jumlah variabel yang ada di sini ya. Baik, sehingga di fx1 kita masukkan di sini 1, 2x2 berarti x2-nya 5, berarti 1 plus 10 plus 4 kali 1, 4. Berarti 15. Kemudian df dx2 itu sama dengan sini min 1 plus 2 kali 1 plus 2 plus 2 kali 5, 10. Berarti min 1 plus 2 plus 10. Plus 2 plus 10 sama dengan 11. Nah, jadi 15 dan 11. 15 ditambah 11 itu 26. 26 apa kurang dari sama dengan 0? Mas Mbak? Belum ya? Kalau belum kita tentukan formula X1. Ini kalau ini X0, ini X1 ya. Jadi sama dengan 15 dikurangi alfa dikalikan 15, 11. Jadi yang atas itu atau 1 min 15 alfa, ini 5 min 11 alfa. Formulanya itu untuk X1 dan X2. Maka kita kerjakan sekarang, kita kembalikan ke fx nilainya itu, maka X1-nya itu 1 min 15 alfa, min X2-nya 5 min 11 alfa, kemudian plus 2 dikalikan X1, X2-nya itu 5 min 11 alfa, kemudian 2 dikalikan X1 kuadrat, jadi 2 dikalikan 1 min 15 alfa kuadrat, plus X2 kuadrat, itu 5 min 11 alfa kuadrat. Maka ini nggak ada operasi tambahannya, maka kita bisa langsung kurangkan. 1 min 5 jadi min 4, min 15, min 11 atau plus 11 berarti itu min 4 alfa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak, jelas ya? Halo? Jelas Pak. Jelas ya, kalau jelas ini kita terangkat operasi. Plus 2 dikalikan 1, 5. 5 ini min 75 ditambah 11 itu min 86. Nanti kalau saya salah diingatkan ya Mas Mbak ya. Plus 165 alfa kuadrat. Plus 2 dikalikan 1 min 30 alfa. Plus 225 alfa kuadrat. Plus 25 min
110 alfa 55 kali 2, oke. Plus 121 alfa kuadrat. Nah, kemudian kita jadikan satuan dengan satuan, alfa dengan alfa, alfa kuadrat dengan alfa kuadrat. Min 4 plus 10 plus 2 plus 25. 10, 2, 25, 12, 37, 33. Kemudian ini 86 kali 2 itu 172 ditambah min 60 ditambah min 110 minus 346. Betul ya, Mas Pak ya? Nggak salah? Betul, Pak. Oke. 165 kali 2 330 ditambah 450 tambah 121 itu 901 alfa kuadrat. Kemudian kita turunkan itu DFD alfa sama dengan minus 346 plus 1802 alfa sama dengan 0. Atau alfa sama dengan 346 per 1802. Berapa Mas Mbak? Buka kalkulator. 0, berapa? 0,192, Pak. Oke. Nah, terima kasih ya Mbak. Nah, maka ini fungsinya kita masukkan sini. Maka X1 itu sama dengan 15 dikurangi alfa dikalikan 15, 11. 1 ini, maaf ini harusnya ini sudah 0,192. Baik. 1 dikurangi 0,192 kali 15 berapa, Mas Mbak? Min 1,88. Baik, 1 min 1,88. Mohon maaf Pak, itu udah di hasil perhitungannya. Oke. Jadi sudah minus 1,88 Mas? Iya Pak. Oke. Kalau yang bawah 5 dikurangi 0,192 kalikan 11. 2,888 Pak hasilnya. Hasilnya 2,888. Oke. Baik. Oke, Mas Mbak. Sama ya, kita Excel-nya. Ini cara perhitungannya, Mas Mbak ya. Itu nilai alfanya 0,192 sekian. Titiknya adalah minus 1,88 dan 2,88. Fx-nya itu min 0,2175 dan seterusnya. Iterasi 2 adalah sebagai berikut gitu ya. Baik, ada pertanyaan Mas Mbak? Sampai sini ada pertanyaan Mas Mbak? Tiara ada pertanyaan Mbak? Belum ada Pak. Mas Tri ada pertanyaan? Alhamdulillah belum Pak. Baik, sekarang coba kita belajar bagaimana memodelkan perhitungan kita tadi ke yang sederhana itu di Microsoft Excel ya, Mas Mbak, coba. Baik.
Alfanya X1-nya 1, X2-nya itu 5 tadi. Kemudian turunan pertama X1 itu yang ini atas. I1 plus 2 dikalikan X2 plus 4 kali X1. Dan yang ini sama dengan min 1 plus 2 kali X1 plus 2 dikalikan X2. Baik, sama alfanya ini unsurnya ada apa ya Mas Mbak, kalau nggak seperti yang tadi, jadi ada apa namanya, ini yang unsur pertama yaitu 1 min 15 alfa, kemudian yang ini itu negatif dari 5 min 11 alfa, kemudian yang ini tadi 2 dikalikan 1 min 15 alfa dikalikan 5 min 11 alfa. Kemudian ini ada berapa? Yang ini itu 2 dikalikan 1 min 15 alfa kuadrat. Kemudian yang terakhir itu komponennya adalah 5 min 11 alfa kuadrat. Nah, maka kita bisa tentukan di sini B, C, D, E. Nah, maka baik. Maka ini tuh X1, maka B7, yang ini C7. Baik. Kemudian yang ini minus, maaf, kok C? B7, yang ini D7, ini C7, yang ini E7. Baik. Kemudian yang ini berarti ini 1 dan 5, maka ini 2 dikalikan B dikalikan C. Berapapun C, B, C-nya ya. Yang A ini berarti 2, yang alfa, ada unsur alfanya, berarti 2 dikalikan, silang ya Mas Mbak ya, B ke E. BE plus ini itu ini C dikalikan D, berarti CD. Kemudian terakhir itu D dikalikan E plus D dikalikan E, semuanya dikalikan 2. Kemudian yang ini berarti 2 dikalikan X1 berarti B kuadrat plus 2 dikalikan ini B dan D, BD plus D kuadrat. Yang ini D kuadrat ya Mas Mbak. Terus yang ini berarti itu 5, berarti itu C kuadrat. Yang ini berarti C dan E, berarti 2 dikalikan C E. Yang ini berarti E kuadrat. Baik. Nah, ini kita modelkan di sini. Bawahnya itu kita isikan.
Ini B7, ini D7, kemudian ini C7, yang ini E7, yang ini 2 kali ya BC, yang ini 2 kali BECD, oke. Yang ini 2 kali DE. Kemudian terus ini 2B kuadrat, 2B kuadrat, yang ini 2 kali 2BD, yang ini 2 kali D kuadrat. Terus ini C kuadrat, ini 2 kali CE, yang ini E kuadrat. Dan jumlahkan yang satuan. Yang satuan berarti terdiri dari P, R, T, W, dan Z. P, R, T, W, dan Z. Kemudian yang alfa itu ada Q, R, U, X, dan AA. Kemudian yang alfa kuadrat itu hanya V, Y, dan AB. Kemudian turunannya berarti ini tetap, yang ini dikalikan 2. Kemudian ini minus karena ini beda tanda, dipindah ruas. Dan seterusnya. Baik. Alfanya berarti sama dengan kemudian Fx berarti min X2 plus 2 kali X1 kali X2 plus 2 kali X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2. Baik, ini nilai Fx awalnya. Kemudian X1 baru itu sama dengan X1 lama min alfa dikalikan X1 X2 baru 5 min alfa dikalikan lain sama. Baik. Di iterasi berapa Mas Mbak berhenti? Di iterasi ke 9 juga ya? Nah, ini sudah jauh ini. Sum of derivatifnya. Oke. 9 ya, Mas Mbak ya? Itu sudah 5 angka di belakang koma, sehingga kita bisa simpulkan itu bahwa nah ini di iterasi ke-9 itu sudah titik optimumnya itu ada di min 1 untuk X1-nya dan X2-nya ada di 1,5. Nah, itu sudah bisa kita simpulkan. Nanti mulai iterasi ke 13 nih titiknya sudah nggak bergerak ini. Jadi min 1 1,5, min 1 1,5 sudah optimum ini. Jadi bisa kita simpulkan perhitungannya. Misalkan ya Mas Mbak, ini Fx-nya adalah min 1,25 gitu ya. Karena nanti kita bisa membuat sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak Mas Mbak? Ada pertanyaan? Mas Dari Aderi saya cukup Pak. Cukup Pak, nggak ada. Mbak Berliana ada pertanyaan? Dari saya masih belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang bagaimana cara membuat kesimpulan perhitungan? Baik, kesimpulan perhitungan itu kita bisa membuatnya
iterasi ke-8 gitu ya. Minus 1,25. Baik. Sudah terlihat Mas Mbak slide saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya tanyai kasih feedback ya. Saya nggak tahu apa yang terlihat di Anda ya. Ini slide saya sudah terlihat belum? Sampun, Sudah Pak. Pak, tapi masih slide Sudah, kosong Pak. Pak. Tapi polosan. Halo Mas Mbak? Sudah, Pak. Iya Sudah Pak, halo. keluar. Tapi polosan, Pak. Ini suaranya kok nggak ada yang kedengaran ya? Oke, oke. Baik. Dan perhitungan dengan metode, boleh Anda menyebutkannya tipe desain. Selama 9 iterasi didapatkan titik optimal pada X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 1,5 dengan nilai fx sebesar min 1,25. Dah. Baik. Ini adalah cara membuat, ya Anda boleh menggunakan bahasa apapun gitu ya, tapi Anda baiknya Anda membuat kesimpulan dari apa yang sudah Anda hitung gitu ya. Ya kita nggak usah kayak apa namanya, kalau waktu saya dulu SD kan diajari ya, diketahui, ditanyakan, kemudian ya nggak usah seperti itu, namun simpulkan. Jadi Mas Mbak harus mulai berlatih membuat summary dari apapun yang kita lakukan. Ya kalau perhitungannya di matematika optimasi, ya mungkin salah satu kesimpulan yang bisa kita buat adalah seperti ini. Baik, ada pertanyaan Mas Mbak sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang tinggal memberikan bekal Anda gitu ya. Nah, coba ini latihannya ya Mas Mbak. Coba nanti analisa. Jadi Anda sudah saya ajari bagaimana membuat Excel-nya gitu ya. Coba bandingkan apa yang terjadi jika Anda menentukan alfa optimum itu dibandingkan dengan menggunakan alfa statis 0,01 misalkan. Coba ya, dianalisa ya, Mas Mbak ya. Jelas tugasnya? Baik. Nanti analisa, coba analisa kecepatan mendapatkan solusi optimum. Kalau tadi kita 9 iterasi sudah mendapatkan solusi optimum, nanti kalau Anda menggunakan alfa statis seperti itu, apa yang terjadi? Kalau Excel kan nggak apa-apa ya, Mas Mbak ya. Anda pakai tinggal ngedrag aja kan. Yang penting Anda tadi paham apa yang saya sampaikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Mas Mbak tolong diaktifkan kameranya. Ini 757 akan saya gunakan sebagai bukti presensi. Mas Ketua Kelas, bantu saya screenshot ya Mas. Iya Pak, baik Pak. Ayo teman-teman di-uncam-kan dulu. Baik Pak, saya izin screenshot Pak.
Kalau slide di 1. Google Meet gimana sih screenshotnya? Saya screenshot pakai ini nggak Pak, bisa ya Windows tampilannya. print screen Pak. Satu, dua, tiga. Ya Pak, sudah Pak. Nanti minta tolong dikirimkan ke saya, Mas Made. Ya Pak, baik Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri kelas kita hari ini. Semoga Mas Mbak sehat selalu. Semoga materi yang kita bahas tadi bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sebelumnya saya sorry ya Mas Mbak baru bisa sinkron di pertemuan ini. Nanti selanjutnya saya usahakan sinkron. Kalaupun saya berhalangan nanti akan saya kirimkan video materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi menjelang siang, Pak.